Bang Joni, kami ingin langsung tanggapan Anda atas pernyataan dari AHY tadi, Bang Joni Marbun. SBY dan SBY tadi ya, ada ya? Tadi pernyataan dari AHY langsung. Halo? Bang Joni Marbun tadi juga ikut mendengar secara jelas bagaimana konferensi persnya. Betul, termasuk SBY kalau nggak salah tadi ada tambah itu, bukan? Pidatonya. Tadi disampaikan Bang, silakan ditanggapi. Ini AHY Baik. tadi menyatakan bahwa Kongres KLB yang di sana dilaksanakan ini adalah ilegal dan tidak memenuhi konstitusional yang ada, Bang. Tanggapan Anda bagaimana, Bang? Baik, justru karena beliau menyampaikan proses demokrasi, tetapi KLB harus ada tanda tangan Ketua Majelis Tinggi. Ini demokrasi apa? Ini adalah demokrasi yang di kerangkeng. Kedaulatan itu ada di tangan pemegang hak suara, DPD dan DPC. Boleh sebahagian mungkin fisiknya karena mereka tahan takut-takuti di daerah atau di sekitar Jakarta, tetapi nanti mari kita lihat tunjukkan tanda tangan mereka untuk menyetujui hasil Kongres KLB. Jelas ada di sini yang kurang lebih totalitasnya 412 suara yang menandatangani di atas meterai 10.000. Yang kedua, surat kesetiaan tidak pernah dikenal dapat kemerkat, apalagi surat kesetiaan kepada individu. Surat kesetiaan itu hanya dilakukan kepada negara dan institusi, bukan kepada pimpinan. Kesetiaan adalah hubungan interaksi timbal balik antara satu dengan yang lain. Terjadilah kesetiaan. Anak pun tidak pernah bisa tidak setia apabila orang tuanya menyia-nyiakan anaknya. Anaknya pun bisa berontak kepada orang tuanya kalau orang tuanya tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, karena anak bapaknya poya-poya tidak bertanggung jawab. Bang Joni, arti kesetiaan. Jadi surat kesetiaan itu tidak berlaku di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Yang selanjutnya, bahwa yang hadir di sini kita kembalikan dulu kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, supaya memenuhi syarat proses demokrasi terjadi, di mana Majelis Tinggi kita nyatakan tidak ada di Partai Demokrat, dan itu adalah sesuai Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2011 yang atas perubahan Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2008 pasal 5 ayat 2 yang bunyinya forum tertinggi di dalam mengambil keputusan adalah forum yang disebutkan di dalam anggaran rumah tangga apun anggaran dasar, yaitu adalah Kongres atau Munas atau sebutan lain. Artinya apa? Kalau dia hanya mengatakan tidak mungkin KLB, harus ada tanda tangan Ketua Majelis Tinggi, itu adalah melawan demokrasi, mengamputasi hak kedaulatan para pemegang hak suara. Hak suara kami sudah kumpulkan di sini 412 hak suara. Terima kasih. Baik. Anda menyatakan Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang sudah tercantum dalam ADART Partai Demokrat. Mas Burhanuddin, sembari kami juga terus menghubungi pihak dari DPP, rencananya Mas Herzaki bergabung bersama kita. Kita berharap bisa berdialog juga di Kabar Petang ini. Mas Burhanuddin, tanggapannya seperti apa, Mas? Tadi Mas Burhanuddin juga masih mempertanyakan legalitas dari KLB Sumatera Utara karena harus disetujui oleh Majelis Tinggi, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti apa, Mas Burhan? Maksud saya kalau kita mengacu pada ADART hasil Kongres Jakarta tahun 2020 itu nyaris mustahil menyelenggarakan KLB karena ada dua hal yang disebut dalam ADART. Satu soal penyelenggara harus dari DPP, yang kedua itu harus persetujuan Majelis Tinggi, kemudian 2/3 dari DPD, setengah minimal dari DPC. Jadi memang hasil Kongres terakhir di Jakarta itu sudah memberi banyak barikade, sehingga siapapun yang kira-kira anti Pak SBY atau anti Mas AHY itu sulit untuk melakukan protes. Jadi ini terutama sejak KLB yang memilih Pak SBY ya sebagai pengganti Mas Anas Urbaningrum ketika terjadi kasus hukum dulu. Jadi sejak itu terjadi proses untuk taruhlah kita sebut sebagai Partai Demokrat itu makin kuat gitu ya, magnitudenya ke Pak SBY dan AHY. Nah pertanyaan saya sebenarnya bukan soal legalitas KLB, karena KLB sudah terlaksana, Andromeda. Pertanyaannya adalah,
sekarang praktis secara politik ada dualisme kepemimpinan di internal Partai Demokrat. Nah, ada dua hal yang kita tunggu. Satu terkait dengan legalitas KLB bukan di internal, bukan di mata Mas AHY-nya, tetapi di mata pemerintah, dalam ini adalah Menkumham. Apakah Menkumham menerima hasil KLB di Deli Serdang ataukah tetap mengesahkan Kongres 2020 yang mendaulat Mas AHY dan Pak SBY? Itu satu pertanyaan penting. Kemudian yang kedua, ini lanjutannya, siapapun yang menang, ya bagaimanapun akan membuka luka buat yang kalah. Pertanyaannya adalah, apakah yang kalah di mata Kumham itu mendirikan, kita sebut saja Demokrat Perjuangan atau Demokrat Reformasi, yang lagi-lagi kalah menang, yang kalah adalah Partai Demokrat itu sendiri. Baik. Karena bagaimanapun ada korban, jadi dualisme kepemimpinan ini tentu akan menyuramkan prospek Partai Demokrat di 2024. Baik. Karena siapapun yang menang di mata pemerintah pasti ada yang kecewa karena tidak dimenangkan oleh Kumham. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Mas Burhanuddin Muhtadi dan juga nanti pemirsa kami akan berbincang dengan pihak dari Demokrat. Kami masih terus berusaha untuk menghubungi Demokrat dan terima kasih untuk Bang Joni Allen sudah bersedia bergabung bersama kami di Kabar Petang sore hari ini. Selamat sore. Dan pemirsa kami kembali sesaat lagi.